Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jangan kita memiliki doanya. Nah, sebelum kita mulai hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Zulandari sebagai pemimpin kelompok pada pertemuan hari ini. Sekarang kalian boleh memperkenalkan dirinya mulai dari sini. Perkenalkan nama saya Siva. Perkenalkan nama saya Adisa. Perkenalkan nama saya Anjani. Nama saya Ansi. Nama saya Siva. Sebelum masuk ke kegiatan inti, kita akan melakukan gaya speaking ya, supaya semangat dan konsentrasi. Tekniknya yaitu kalau saya akan bilang pagi hanya tempat, kalau bilang siangnya 2 kali, kalau sore 3 kali, dan malam itu tidak boleh. Mengerti kan? Pagi, siang, malam, sore, siang, pagi. Oke, ini kalian konsentrasi. Boleh kasih hapusnya? Baik, sebelumnya kita lanjut. Saya ingin dulu ya. Kalian tahu info bimbingan detik ini dari mana? Dari WhatsApp kok. Jadi diajak temen yang tuh datang ke sini karena sukarela atau keterpaksaan. Oke, baik sukarela. Kalian tahu nggak sih tujuan hari ini kita mau ngapain? Iya, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ibu jelasinnya karena tujuannya yaitu membantu peserta didik mengenali potensi diri, minat, bakat, kepribadian, dan nilai hidup, sehingga mampu menentukan arah pilihan karir dan rencana masa depan secara realistis dan bertanggung jawab. Nah, di sini anak-anak semua udah pada tahu belum yang bimbingan itu apa? Oke, baik. Sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan dilakukan secara bersama-sama yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi diri, mencegah masalah, dan mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan ini nanti mungkin ada tantangan yang berbagi secara pribadi ya. Maka apa yang dibicarakan dengan teman-teman kalian tetap menjadi rahasia kita bersama. Nah, sebelumnya, apakah kalian sepakat menjaga kerahasiaan dan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan waktu 15 menit? Apakah sepakat? Sepakat sih. Disepakati ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah cita-cita kalian ini ada nggak? Cita-cita kalian ini apa? Kamu punya masalah dia berbawa dalam baik itu berbagai macam cita-cita ya. Nah, di sini kita akan bikin kelompok yang berjudul dengan merencanakan masa depan anak muda dan pilihan karir. Apakah kalian lebih suka pelajaran atau di sekolah? Di sekolah itu seperti di luar pelajaran. Lebih suka mana? Pelajaran atau yang di luar sekolah kegiatan? Luar sekolah. Alasannya boleh tahu Ibu kenapa memilih di luar sekolah? Mulai dari Kakak Rima, Ani, Amen, Indri, dan Sangga. Karena kalau di luar sekolah itu materinya harus dengan materi klik juga. Mbak Ani lebih bisa ke yang main-main sih, jadi nggak terlalu tahu pelajaran di Amin. Iya, karena bisa di luar budaya pegang kayak dia agak berat. Ya, ini satu ada silaturahmi yang sedang juga. Ininya apa?
lebih menyenangkan. Betul. Nah, pertama katanya itu ibu ajarkan karena anak-anak ini kita ajar lebih gimana sih biar anak-anak ke depannya gitu. Hari ini kita akan membahas tentang masa depan berdasarkan minat dan pilihan karir. Apa itu merencanakan masa depan minat dan karir? Ada yang tahu di sini? Nggak tahu baik ibu dan terlebih dahulu ya. Merencanakan masa depan adalah usaha mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan dulu pekerjaan di masa mendatang. Sedangkan minat yaitu hal yang kita sukai dan membuat kita bersemangat melakukannya. Kemudian, pilihan karir itu pilihan pekerjaan yang ingin kita jalani berdasarkan minat, bakat, kepribadian, dan peluang. Kenapa pernyataan karir atau merencanakan karir itu harus kita rencanakan pada saat sekarang? Anak-anak sudah mengerti kenapa alasannya. Dia tahu baiknya dilakukan di sini ya, karena tanpa rencana atau prepare dari sekarang, siswa sering mengalami yang pertama kami besar. Kedua, pasangan tinggi dengan orang tua, ketiga, tidak memahami kondisi diri sendiri. Dan yang terakhir, bingung menentukan masa depan. Apakah di sini ada yang bingung untuk menentukan masa depannya? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan baru itu biasanya minat apa yang kita sukai. Misal anak-anak suka minat berhitung. Sedangkan yang seorang tua itu suka arsitek, kan itu berlawanan ya. Nah, di sini anak-anak harus mengetahui apa bakat dan kemampuan anak-anak. Nah, cara mengetahuinya itu yaitu yang pertama perhatikan pelajaran atau aktivitas yang paling kalian sukai. Nah, kalian sukai itu harus dikembangkan, harus biasa terus menerus agar lebih baik depannya. Kedua, cari tahu kemampuan apa yang kamu paling menonjol. Ketiga, ikuti tes minat bakat. Keempat, bertanya pada role model. Kelima, mencoba pengalaman baru yaitu kayak organisasi, ikut seminar, begitu. Dan yang terakhir, buat peta tujuan karir pribadi. Oke. Di sini anak-anak silakan menjawab dengan tepat ya. Saya berikan pertanyaan, anak-anak jawab dengan tepat. Mengerti ya anak-anak? Tiga hal yang kalian sukai? Makan, baca, masak, rebahan. Paling dominasi? Olahraga. Oke. Pekerjaan kamu penasaran ingin menjadi pekerjaan apa yang kalian sukai betul? Sebutkan pekerjaan apa yang kalian sukai dari yang kalian sebutkan tersebut. Hoki. Oke. Anin hoki. Yes, hoki. Hoki. Oh, dari baby. Indri tanda? Oh, sepertinya masih bingung ya dengan pilihan karirnya ya? Iya. Rencana masa depannya itu menyiapkan langkah nyata apa yang bisa persiapkan di hari ini untuk hari yang esok. Baik. Berikutnya yaitu tes minat. Tes minat itu cara kita untuk menyusun strategi bagaimana sih kita menyiapkan masa depan. Begitu. Kemudian menyusun peta karir, yaitu yang pertama langkah pertama misalnya 1 tahun ini kalian ingin menjadi guru, selesaikan dulu tahap pendidikannya S1, selesaikan SKS-nya, begitu ya anak-anak mengerti. Di sini ada yang merasa kebingungan nggak sih? Kan tadi Mbak Sangga dengan Mbak Hendri merasa kebingungan tuh. Merasa kebingungannya itu tipsnya dari ibu yaitu coba dulu serius berkomitmen, yaitu ikut ekstrakurikuler, magang ringan, job wedding gitu ya. Yang kedua, kumpulkan info akurat. Di sini lagu
jurusan yaitu praktek kerja. Misal kalian untuk jurusan BK, apa sih masuk jurusan BK ini? Bisa menjadi KRT, bisa menjadi guru BK, menjadi konselor, begitu ya anak-anak. Yaitu kedua, uji kemampuannya lah, yaitu ikut lomba-lomba, ikut portofolio, ikut lomba-lomba poster, begitu. Baik, di sini baik dalam pertemuan siang hari ini, apakah anak-anak bisa menyebutkan apa yang kita bahas pada hari ini? Baik, sesuanya pada siang hari ini, kerja mengadakan sangat menarik agar kalian tidak salah memilih jurusan memilih pekerjaan di masa depan dengan mengetahui minat, bakat, dan tujuan kalian ya Pak. Yaitu dengan cara lebih fokus belajar dan memberikan session tidak menjadi berpengaruh bila orang tua atau teman yang terakhir memilih arah dan tidak bermakna. Baik anak-anak, waktu sudah menunjukkan bahwa proses dini yang pertama hari ini sudah membatas kesepakatan di awal yaitu 15 menit. Jadi apakah ada yang kita lihat lagi? Jadi pelajaran apa yang kita dapat pada hari ini? Boleh dimulai dari Narima. Ini buat yang masa depan dia kebanyakan terus Ali nama Amir nama Indri Sanggar baik. Jadi Lika poinnya yaitu pesan dari ibu, mulai sekarang ayo lebih mengenal diri sendiri dan mencari informasi karir seluas-luasnya. Lakukan hal-hal positif yang mendukung cita-cita kalian. Jangan bingung dan jangan terpengaruh dari teman atau media sosial. Oke, tetap semangat, raih masa depan yang terbaik. Sekian Dini kelompok pada hari ini. Ibu Arjini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.